Kenapa dia dipanggil Mulyono? Karena yang punya ijazah fotonya yang dipakai Jokowi itu fotonya Hari Mulyono, adik iparnya, yang istrinya sekarang dikawinin sama Usman, ketua MK. Itu asal Mulyono itu dari situ, sayang bongkar itu. Indonesia sedang membutuhkan lebih banyak orang-orang yang amanah. Kita lebih banyak orang-orang amanah, itu betul sekali, kita lagi butuh itu. Dan orang yang berada di dalam pemegang kewenangan tidak memandang kewenangan sebagai kegiatan usaha mencari keuntungan. Kalau jadi wali kota, ini bukan menjadi tempat mencari keuntungan sebagai wali kota. Jadi gubernur gitu, apalagi presiden. Di semua tempat seringkali sekarang ini memegang kewenangan dijadikan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kemakmuran. Karena itu kalau terjadi demosi diganti dianggap malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali. Minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Kita mencermati akhir-akhir ini di mana pemberitaan terkait dengan indikasi ijazah Pak Jokowi yang dipandang palsu kembali memanas dan viral kembali dan digugat oleh sejumlah aktivis, dan ini tentu mencoreng kembali nama besar UGM, dan kita tidak terlalu jauh ke dalam itu, tapi berikut kita akan menampilkan sebuah cuplikan video di mana juga sosok Anies Baswedan tampil sebagai alumni UGM yang sangat berkelas, yang sangat cerdas, dan tentu beliau salah satu menyelamatkan muka wajah-wajah UGM yang memang sebagai sosok yang pernah menjabat gubernur Jakarta dan dipandang politisi yang salah satu yang paling berintegritas. Bagaimana selanjutnya, kita langsung saksikan berikut ini. Kita perlu kembalikan orang-orang berintegritas, orang-orang terpercaya, orang-orang yang dipercaya. Kalau boleh saya sampaikan persamaan orang amanah. Kenapa kita butuh orang amanah? Amanah itu dibuat persamaannya bisa. Amanah ini kepercayaan. Kepercayaan bahasa Inggrisnya trust. Kepercayaan ya, bukan faith ya. Kalau faith itu keyakinan, ini kepercayaan. Trust sama dengan C plus I1 plus I2 minus SI. Itu rumusnya. Boleh diingat-ingat, tapi nggak keluar di ujian. T trust, C apa C itu kira-kira? Competence. Kalau enggak punya kompetensi, Anda tidak percaya. Saya mau pinjam mobil, Pak Sarif, saya mau pinjam mobilnya. Terus Pak Sarif tanya, Anies bisa nyetir enggak? Enggak. Kira-kira dipinjemin mobil enggak? Enggak. Competence. Nomor 2, I1, integrity. Punya integritas itu artinya apa? Integritas itu bukan jujur. Bukan jujur. Ketua perampok menceritakan tadi malam merampok macam-macam, dia jujur. Jujur. Tapi boleh nggak kita bilang dia berintegritas? Tidak. Berintegritas artinya dia jujur dan apa yang dikerjakan sejalan dengan ajaran agama, sejalan dengan kepentingan umum, sejalan dengan kemaslahatan orang banyak. Itu namanya integritas. Itu I1. I2 apa? I2 income, bukan income.
intimacy, kedekatan, dekat, kedekatan. 3 itulah yang membuat namanya amanah itu. Jadi kalau lihat orang seperti Bung Hatta, Bung Karno, Anda akan melihat kompetensinya ada, betul tidak? Integritasnya ada, intimasi ada, dekat sama rakyat. Nah, pengurangnya ada satu nih. Apa pengurangnya nih? Self interest, kepentingan pribadi. Hari ini Bung Bilal yang kegedean itu namanya SI. SI-nya kegedean. Karena itu skor trustnya rendah. Kompetensinya tinggi. Tadi Anda sebutkan kompetensi tinggi. Integritasnya rendah. Kedekatannya belum tentu. Mungkin kedekatannya artifisial. Self interestnya tinggi. Nah sudah, nilai kepercayaan rendah. Jangan sebut angka itu lagi. Saya aja nggak ngulang, nanti masalah nanti kan. Nah, jadi saudara sekalian, kita jaga itu semua. Apa yang dikatakan Bilal itu benar. Saya ingin sampaikan satu hal yang hilang di Republik ini. Selain itu adalah meritokrasi. Meritokrasi. Masuk ITB, meritokrasi tidak? Anda jawab itu sendiri. Ketika kita menerapkan meritokrasi, itu yang tadi saya sampaikan. Ketika 4 khalifah itu dipilih, meritokrasi nak musyawarahnya itu. Musyawarah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dipilih, itu berdasarkan syura. Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, itu meritokrasi, rapat, diskusi, dicari yang terbaik di antara semua. Bahkan ketika Sayyidina Umar menjelang wafat dia mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu calon pengganti saya. Sayyidina Ali mengatakan jangan sampai anak saya ikut di dalam salah satu pengganti saya. Waktu itu belum ada MK. Ya. Untung belum ada MK. Waktu itu dikatakan jangan sampai anak saya menjadi salah satu. Jangan. Anda pilih semuanya, meritokrasi. Itulah sebabnya kenapa kita harus jaga. Tapi juga jangan kalau ada yang berprestasi hanya karena dia anaknya lalu dihambat. Kalau dia berprestasi hanya karena dia keponakannya dihambat, jangan juga. Kalau meritokrasi artinya tidak dipandang. Walaupun dia anak, walaupun dia keponakan, kalau baik adalah baik, kalau tidak adalah tidak. Saya pernah dengar cerita rekrutmen di sebuah kementerian luar negeri. Ada salah satu anak pejabat tingginya mendaftar, salah satu pejabat paling tinggi di kementerian itu, di kementerian luar negeri, mendaftar menjadi diplomat. Dan anaknya, karena ayahnya adalah diplomat karir, anaknya bisa lebih dari 2 bahasa, daftar dan tidak lolos. Dan ketika tidak lolos, semuanya bangga. Bukan bangga karena dia nggak lolos, bangga karena ada sistem meritokrasi. Dia ujian lagi tahun berikutnya, ujian lagi waktu berikutnya. Itu menunjukkan bahwa nggak mau ada hengki-pengki. Republik ini akan maju kalau ada itu, meritokrasi. Tadi saya katakan untuk masyarakat kebebasan berbicara, kesetaraan diperlukan, untuk pengelolaan diperlukan meritokrasi. Karena meritokrasi itulah yang buat kita jadi percaya.
ada kompetensi, ada integritas, ada kedekatan. Foto wisudanya itu foto wisudanya Pak Heri Mulyono. Mengapa diklaim dia sebagai foto dia dan Iriana? Itu fotonya Pak Heri Mulyono dan Hidayati. Oh, itu bukan Iriana itu? Bukan Hidayati, dalam buku saya ada. Lah untuk mendapatkan bukti itu saya harus menunggu Bu Hidayati nikah. Ya. Karena ada foto kenangannya dengan suami pertama, itu ada fotonya waktu muda, itu persis dengan foto yang di wisuda itu. Heri Mulyono itu. Ya, Hidayatinya. Padahal itu sudah kadung diklaim di Twitter Iriana, ini fotonya wisuda Jokowi, dan yang mendampingi itu Iriana, kan begitu. Sahabat Pena Ufuk dimanapun berada, kita tidak masuk terlalu dalam perdebatan isu yang semakin memanas yang berkaitan dengan ijazah palsu Pak Jokowi, dan ini sebenarnya kita serahkan kepada pihak-pihak yang menggugat dan juga para penegak hukum, apakah nantinya itu terbukti palsu atau bagaimana. Yang pasti isu ini akan terus menyandra Pak Jokowi jika tidak segera dituntaskan, jika tidak secepatnya diklirkan, apalagi dalam dunia politik, dalam sebuah isu yang tertunda bisa menjadi sebuah sandra dalam tanda kutip, akan menjadi senjata untuk membatasi dalam langkah-langkah politik selanjutnya, apalagi sosok Gibran yang memang jauh sebelumnya diisukan akan terus menapaki jalan politiknya yang saat ini menjadi wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Dan jika isu ijazah ini maka terus bergulir dan tidak tuntas hingga 2029, ini akan menjadi isu yang akan menjadi mencoreng nama besar keluarga Pak Jokowi itu sendiri. Dan kita juga sudah menyaksikan bagaimana pidato sosok Anies Baswedan yang di mana memukau kita semua bahwa bangsa Indonesia ini tidak kekurangan orang-orang pintar, tapi kita membutuhkan sosok yang berintegritas, yang menduduki jabatan-jabatan politik, jabatan-jabatan strategis. Karena orang pintar tidak cukup untuk menjadi orang yang mendapat kursi di dalam mengelola negara, karena pintar saja bisa sangat rawan untuk jatuh dalam perkara koruptif dan melakukan tindakan-tindakan koruptif, dan itu sudah terbukti sejauh ini, entah berapa ribu triliun yang telah dirampas dan dirampok oleh mereka-mereka yang cerdas tapi tidak memiliki jiwa berintegritas dan tidak amanah, justru menjadikan jabatan itu sebagai jalan untuk memperkaya diri sendiri. Dan juga Pak Anies sudah menyinggung tadi bahwa jabatan jangan dijadikan sebagai jembatan untuk memperkaya diri sendiri. Dan ini adalah sengaja saya mengangkat kembali, menyandingkan dengan isu yang menyeret nama Pak Jokowi dalam tema ijazah palsu ini, karena Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan adalah sama-sama sebagai alumni UGM. Tentu kembali kepada kita semua, kepada publik yang sudah cerdas membaca berita situasi, ya jangan sampai berita-berita menggiring kita untuk saling berpecah, untuk saling membenci. Biarkanlah mereka-mereka yang memang punya wewenang di dalam hal ini untuk baik yang menggugat, yang mempermasalahkan, ataupun misalnya pihak Pak Jokowi ataupun pihak UGM, dan seperti apa nanti selanjutnya terkait ijazah palsu Pak Jokowi ini, semoga bisa menjadi mendapatkan solusi-solusi yang terbaik. Kalau terbukti bagaimana, kalau tidak terbukti selanjutnya bagaimana. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.